Setiap pemimpin ada masanya, setiap masa ada pemimpinnya. Setelah 4 tahun menjabat sebagai Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, kini tugas Hari Hikmat telah usai. Selama bertugas di 4 era menteri, beragam prestasi telah ia torehkan. Lewat kepemimpinan dan pengabdiannya, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial terus maju untuk hadir di tengah-tengah masyarakat. Program Keluarga Harapan adalah salah satu program prioritas nasional yang berada dalam naungan Ditjen Linjamsos. Dalam era kepemimpinan Hari Hikmat, jumlah penerima bantuan sosial PKH terus meningkat. Dari yang awalnya 3,5 juta penerima pada tahun 2015, meningkat menjadi 5,9 juta di tahun 2016, kemudian menjadi 6,2 juta di tahun 2017, dan kembali mengalami peningkatan di tahun 2018 sebesar 10 juta keluarga penerima manfaat. Tak hanya jumlah penerima, akan tetapi jumlah bantuan yang diberikan pun terus mengalami peningkatan. Dari yang awalnya 6,5 triliun pada 2016 menjadi 34,4 triliun di tahun 2019. Tentunya hal ini ditujukan tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sebagai komitmen dalam menangani masalah dan pengaduan, Ditjen Linjamsos meluncurkan PKH Kontak Center. Dengan mengakses nomor 15.299, masyarakat bisa menyampaikan pengaduan. Untuk memastikan bantuan PKH tepat sasaran, Ditjen Linjamsos merubah pola penyaluran bantuan yang semula tunai dirubah menjadi penyaluran non-tunai menggunakan kartu keluarga sejahtera bekerja sama dengan Himbara. Di era kepemimpinan Hari Hikmat, PKH berkontribusi dalam menekan angka kemiskinan. Saat Hari Hikmat mulai menakodai Ditjen Linjamsos pada Februari 2016, angka kemiskinan di Indonesia berada di angka 11,13%. Kini data terbaru angka kemiskinan Indonesia yang dirilis pada September 2019 turun menjadi 9,22%. Selain itu, inovasi juga dilakukan dengan diluncurkannya EPKH. Secara umum, EPKH berfungsi untuk meningkatkan akurasi data dan memastikan penyaluran bansos berjalan efektif dengan 7 keunggulan yang dimilikinya. Indonesia tidak bisa lepas dari ancaman bencana yang membayangi. Oleh karenanya dibutuhkan pula peran aktif dari masyarakat demi meminimalisir dampak bencana yang banyak terjadi di Indonesia. Hal tersebut mendorong Hari Hikmat sebagai Dirjen Linjamsos untuk mencanangkan program Tagana Masuk Sekolah. Melalui program ini, Kemensos mendorong kesiapsiagaan bencana sejak dini. Selain itu, Kemensos juga mengembangkan program Kampung Siaga Bencana yang kini menjadi lebih luas, yaitu Kawasan Siaga Bencana. Dengan program ini, masyarakat didorong untuk turut serta secara langsung menyiapkan diri dalam menghadapi segala potensi bencana. Program-program ini pun didukung penuh oleh Presiden RI Joko Widodo. Dibuktikan dengan kehadirannya dalam acara Tagana Masuk Sekolah dan Kampung Siaga Bencana di Kabupaten Pandeglang, Banten pada 18 Februari 2019. Dalam meningkatkan kapasitas Taruna Siaga Bencana yang jumlahnya mencapai 38.000 lebih, Ditjen Linjamsos memberikan diklat penjenjangan mulai dari Tagana Pratama, Tagana Muda, Tagana Madya, dan jenjang Tagana Utama. Dalam komandonya pula, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial selalu responsif dalam menanggulangi berbagai bencana yang menimpa Indonesia. Linjamsos selalu berperan aktif untuk membantu masyarakat Indonesia yang tertimpa bencana. Keberagaman yang ada di Indonesia memunculkan potensi konflik di tengah-tengah masyarakat. Oleh karenanya, dalam era kepemimpinan Hari Hikmat, Ditjen Linjamsos melalui Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial mencanangkan program Harmoni Kebangsaan. Program yang pertama kali digelar pada tahun 2018 di Lubu Utara ini bertujuan untuk meningkatkan kesatuan dan persatuan di seluruh elemen masyarakat Indonesia dan dituangkan dalam ragam kegiatan seperti Harmoni Muda-Mudi, Kemah Kebangsaan, Forum Keserasian Sosial, dan berbagai kegiatan lainnya. Selain itu, dalam masa kepemimpinannya juga, Ditjen Linjamsos mengambil andil penting dalam mengatasi konflik yang terjadi di tanah Papua. Selain memberikan bantuan logistik, Ditjen Linjamsos juga menerjunkan tim dukungan psikososial untuk mengatasi traumatis yang dialami oleh para korban kekerasan. Ditjen Linjamsos juga berperan aktif dalam mengkampanyekan toleransi di tengah keberagaman untuk mencapai perdamaian.
Berpindah tugasnya Hari Hikmat menjadi Dirjen Rehabilitasi Sosial, kini pucuk kepemimpinan Ditjen Jamsos berganti di bawah kepemimpinan Pepen Nazarudin yang sebelumnya menjabat sebagai Dirjen Pemberdayaan Sosial. Pak Hari, terima kasih atas pengabdian dan kepemimpinanmu. Semua kerja kerasmu akan kami kenang dan kami lanjutkan. Salam hangat dari kami, keluarga besar Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial RI.